Saya akan menunjukkan sesuatu ke teman-teman yang mungkin teman-teman nggak akan menyangka, yaitu mengenai lokasi syuting pembuatan film pendek YouTube Hajar Pamuji. Maksudnya nggak menyangka apa sih? Ya, tonton aja yuk. Maksud nggak menyangka itu, lokasi pembuatan film pendek YouTube Hajar Pamuji sebagian besar itu lokasinya adalah di sebelah rumah. Di sebelah rumah, dan lokasinya sebagian besar itu ada di sana. Jadi kalau teman-teman yang selalu mengikuti channel ini, ketika ada set gubuk, ketika ada set jalan desa, ketika ada set saung yang kecil, ketika ada set pos ronda, itu mungkin teman-teman yang membayangkan lokasinya terpisah jauh-jauh, berarti teman-teman salah besar, karena lokasinya adalah satu tempat saja. Ayo kita ikuti. Mulai dari sini kita gerak pelan-pelan, oke? Oke. Nah, ini set taman. Kita akan lihat ke sana. Coba ikuti. Kelihatan nggak rumah yang ada temboknya keramik warna biru? Kelihatan? Nah, itu adalah set rumahnya Mbak Mele. Mela, namanya Mela, bukan Mele. Wale. Nah, itu oke. Sekarang kita ke sini. Yang sering nonton channel YouTube Hajar Pamuji film pendeknya nggak asing dengan kursi panjang ini ya. Pernah dipakai oleh Tante Amel dan pernah dipakai oleh beberapa talent yang lain. Kemudian untuk jalan ini pernah dipakai oleh Sulastri Nying saat adegan ngambil permen. Sekarang kita ke sana. Ramai sekali ketika lokasi syuting nggak dipakai, maka di sini adalah tempat bermain anak-anak desa di sini. Mau dari pagi, siang, malam itu ada sering di sini. Untuk yang pagi itu shift anak-anak SD, pagi, siang, sore dipakai untuk anak-anak SD. Tapi kalau nanti malam itu dipakai anak-anak usia SMP atau SMA atau dewasa, mereka nongkrong di sini. Jadi setiap hari di sini cukup ramai. Itu ada anak-anak. Nah, sekarang kita ke sini. Untuk lokasi ini biasanya dipakai untuk teman-teman yang makan siang. Jadi kita habis syuting, ketika break syuting, itu makan siangnya di sini. Nah, jadi lihat itu kelihatan pintu dapur. Nah, di situ adalah dapur untuk mengolah makanan, kemudian matang kita sajikan di sini dan kita makan secara prasmanan. Dan spot ini juga dipakai untuk tim Trans 7 ketika syuting Konco Ngakak, itu dipakai tim wardrobe. Dipakai untuk meletakkan baju-baju, menggantungkan baju-baju seperti ini. Nah, ini di sini. Jadi cukup banyak. Nah, ini ada anak-anak kecil yang sedang main. Kayaknya main petak umpet. Main petak umpet. Jadi ini yang kalah kayaknya ini. Nah, ini juga ada spot gubuk kecil. Pasti nggak asing teman-teman yang selalu mengikuti channel YouTube Hajar Pamuji. Dipakai untuk syuting Konco Ngakak, dipakai di film YouTube juga. Kemudian ini ada pos ronda. Pos ronda. Pernah lihat adegan ketika ada talent di pos ronda, kemudian mencari talent lain yang ada di saung, dan kemudian dia butuh waktu bahkan naik sepeda motor untuk mencari di saung. Saungnya mana, pengen tahu? Ini dia. Nah, ini lokasi saungnya. Yang tadi adalah pos rondanya. Di belakang kameramen ini adalah pos rondanya. Nah, jadi tempatnya cuma di sini. Nah, kemudian di sana kita lihat gubuk yang pasti tentunya nggak asing karena sering dipakai. Nah, itu lokasi syutingnya di sini. Dan nanti kita akan ke lokasi sana. Nanti kita akan ke sana. Itu set rumah siapa saja. Ya, tapi kita lihat anak-anak ini dulu. Kayaknya ada Fani yang kemarin kita cari nggak ada. Dia habis sunat. Halo, ganggu sebentar boleh? Oke.
Sini. Sandingku kabeh. Main apa ini kalian? Singkong itu kayak petak umpet ya. Jadi teknisnya kalau tak lihat itu seperti ini sandal. Ya, betul. Kemudian iki setiap anak punya sandal sendiri-sendiri. Nanti terus diuncalke ning kono. Terus bariku sing ngucalo sing paling adose. Oh, jadi teknisnya gini mainnya. Ini kita nata sandal. Nanti peserta, ini kan peserta bawa sandal. Kemudian nah, ini contohnya Birin. Ngucalke tekan kono gitu. Nah, terus sampai sana terus satu lagi coba Alfi. Ngucalo. Nah, itu kan sandalnya kan lebih jauh punya Adi. Boleh dilihat kan? Bentar aja. Set. Sandalnya Birin tadi mana? Itu sandalnya Adi. Nah, itu secara jarak lemparannya kan lebih jauh punya Adi. Maka Adi yang pertama kali melempar. Set. Nah, gitu. Ketika Adi ini berhasil mengenai sandal, merobohkan sandal. Ketika Adi berhasil merobohkan sandal, maka yang kalah adalah peserta yang di bawahnya Adi. Artinya yang sandalnya lebih dekat dengan Adi gitu. Ketika kalah, maka dia harus jaga dan peserta lain menghilang. Nah, itu. Menghilang ya, ngilang. Siapa mau sing kalah? Oh, Riko kalah. Yo. Nah, kita ngobrol sama Fani bentar, sama Fani. Fan, habis sunat ya, Pan ya? Nggih. Sunat enak apa, Pan? Enak. Nah, besok sunat lagi ya? Katanya enak. Pan, wingi aku nang omahmu kowe ra ono lho. Mungkin Pak. Dolanan. Nggih. Oh, tak luru nang omahe ra ono ketemu bapake ya terus aku ngevlog karo bapake. Wes mari burung manuke. Bon, ndelok ah. Fani kelas piro saiki, Pan? 6. Nah, Fani ini pernah viral, pernah rame diperbincangkan di dunia per-YouTubean karena dia nangis saat main game. Karena waktu itu dia paling cilik. Dene kelas 2 SD, liane kelas piro ya, Pan? Kelas 3 ya mbiyen ya. Ketika itu dia kelas 3 SD, yang lain udah kelas 6 SD semua. Nah, ini sekarang Fani yang paling tua di antara yang lainnya. Jadi dia kepala Birin kelas piro? SMP. Oh, sakjane SMP. Nek gak munggah. Oh, karo Pak Bambang. Bang DM melarat nang kok TK. Jadi Pak Bambang ngajar kelas 1. Birin wedi karo Pak Bambang. Pak Bambang tuh guru SD. Nah, karena dia takut sama Pak Bambang, dia kembali ke TK lagi berarti. Ono ya ngono. Lah tapi akhirnya nang SD kowe diulang Pak Bambang ora? Nggih. Diulang wedi. Dulu galak, sekarang oh enggak galak, makanya aja wedi karo bu guru Pak guruku mesti sayang karo muridé ya. Ijeh mekeh-mekeh kapan mlakune? Iya, wis perkara iki. Loh, sikil mgino iku. Oh, mekeh-mekehnya bukan karena sunat tapi karena ini lihat ke kamera. Bisa lebih dekat. Jadi anak-anak ini kalau main-main itu kalau kakinya berdarah, geten, biset, wes pokoknya babak bundes itu wes ora apa-apa, ora dirasa, persis kok zamanku cilik. Oke, dilanjut dolanane ya. Wes kono lanjut. Nah, sekarang kita akan ke lokasi di sana. Di situ adalah set rumahnya Dedi. Kita ke sana yuk. Di sini pasti nggak asing dengan ini halaman. Ini adalah set halaman belakang rumah Dedi. Halaman belakang rumah Dedi. Dan dia pernah adegan yang cukup ekstrim. Dia benerin genteng. Kemudian tangganya ini diambil oleh Miko dan Dimas. Nah, kalau yang ini adalah halaman samping rumah Dedi. Jadi di sini itu biasanya kita kasih kursi panjang untuk Dedi dan beberapa talent adegan di sini. Ada yang pernah adegan dengan Iqbal saat minum kopi, ada yang pernah adegan dengan Miko, juga pernah ada di sini. Nah, tadi halaman belakang, ini halaman samping.
Nah, sekarang kita akan ke halaman depan. Halaman depan rumah Dedi mana? Dalam film pendek YouTube Hajar Pamuji? Apakah ini? Bukan. Justru kita ngambil set halaman depan rumah Dedi adalah di sini. Nah, di sini halaman depan rumah Dedi. Dan ini adalah kali yang cukup legend karena pernah 3 kali talent itu jatuh ke sini. Bukan jatuh tapi dijatuhkan. Ferguson? Eksekusi. Menang gue. Ayo. Loh, Rasa macam-macam orang tua. le, ojo le. 2, 3. Gas gede. Mutiar kawan. Cinta ditikung, mercon membumbung, mutiar lah we. Ada kelihatan rumah di sana? Itu adalah set rumahnya Susi. Ya, set rumahnya Susi. Di Konco Ngakak Trans 7 dipakai set rumahnya Susi. Di YouTube film pendek YouTube Hajar Pamuji juga dipakai untuk rumahnya Susi. Nah, sekarang kita akan jalan, kita ke sana sekarang. Nah, ini juga pernah dipakai untuk beberapa kali scene pemain yang ketemu di jalan desa kalau dalam skenario. Nah, sekarang kita di sini. Di set ini juga pernah kita pakai beberapa scene. Contohnya ketika Tayeng dan Dimas membawa angkong, kita akan geser ke set rumahnya Dimas Nike, set rumahnya Lek John, dan set rumahnya Albert dan Wendy. Seperti apa? Nah, sekarang kita akan jalan. Oke, tunggu 1, 2, 3. Nah, sekarang kita akan ke set lokasi rumahnya Albert atau Tante Amel dan juga lokasi rumahnya Wendy. Ayo. Kelihatan rumah yang cukup gede di sana. Yaitu adalah set rumahnya Albert dan juga Tante Amel. Kemudian di sini, nah, tadi kan rumahnya Dedi di sana kan. Nah, sekarang ini adalah kandangnya. Seolah-olah kandangnya ada di sebelah rumahnya Dedi. Kandang wedusnya Dedi. Ada Marimar, ada Ferguson, ada Diego, ada Isabel. Ini wedus saka Amerika Latin ya. Nah, sekarang kita geser ke set rumahnya Wendy. Tadi ini kan rumahnya Albert dan Amel. Tetapi dalam cerita dia jauh dengan rumahnya Wendy. Padahal dalam kenyataan sebenarnya di set lokasi ini adalah rumahnya Wendy. Kelihatan? Ya, ini adalah rumahnya Wendy, sedangkan di sini adalah rumahnya Albert dan Tante Amel, tetapi dalam cerita seolah-olah rumahnya jauh. Kenapa kita ngambil dekat-dekat? Supaya efektif dan efisien saat pembuatan film. Karena kaitannya dengan waktu. Nah, ini adalah rumahnya Mas Wen Imoet yang tak ingin dicakiti. Sekarang kita akan menuju set lokasi rumahnya Lek John dan juga rumahnya Dimas Nike dan juga rumahnya Mbak Rika Fitri. Tapi kita pakai motor karena jaraknya sekitar ya 200 meter lah. Kalau jalan cukup capek sih, kita pakai motor. Apalagi ini sedang panas-panasnya, panas, haredang. Satu lagi di sini juga ada toko. Nah, itu adalah set yang biasa kita pakai ketika set ada belanja. Kayak Wendy pernah belanja, Amel pernah belanja, ini di sini. Depan rumah aja, nggak jauh-jauh. Oke, kita mau ke lokasinya. Pindah lokasi.
Nah, kita sampai ke set rumahnya Lek John. Ini rumahnya. Tapi sudah ada sedikit perubahan sih, karena perubahannya adalah halaman depan ini. Nah, rumah ini sebenarnya adalah rumahnya Rizal, ya, Rizal kece. Rizal yang mirip Milea itu. Tapi ini kita pakai set rumahnya Lek John. Nah, di sini, nah ini ada rumah sebelahnya. Ini adalah set rumahnya Nike, kakaknya Dimas. Nah, di sini setnya. Walaupun dalam cerita seolah-olah rumah Lek John dan rumah Nike itu cukup jauh, tidak bersebelahan. Satu lagi, kita juga memakai spot ini. Itu adalah rumahnya Mbak Rika Fitri. Nah, lalu di manakah rumah Iqbal dan rumah Mbak Rini? Itu ada di sana. Kita ikuti bentar ya, sebelum kita ke sini lagi. Nah, ini set rumahnya Dimas dan Nike. Nah, ini kita ke sana. Jalannya cukup naik, bro. Olahraga. Nah, ini dia, ini set rumahnya Mbak Rini. Ya, Mbak Rini. Jadi ini adalah set rumahnya neneknya Rini, karena Rini itu dari Jakarta dalam cerita. Dia pulang kampung ke rumahnya nenek. Dan satu lagi di situ sebelahnya ada rumah. Itu adalah set rumahnya Iqbal. Nah, gitu. Nah, itu ya lokasi-lokasi di pembuatan film pendek YouTube Hajar Family yang mungkin teman-teman pengen tahu. Capek sekali ngos-ngosan. Lokasinya sederhana, jadi nggak jauh-jauh banget, dan kita perlu juga banyak lokasi karena banyak talent juga. Kita capek, kita istirahat sama Rizal wae. Yuk. Capek ngomong terus, jaluk ngombe namanya Lek John, jaluk ngombe namanya Rizal.